Baik, selamat malam. Jadi di sini saya dan rekan saya, kami akan mempresentasikan terkait penelitian kami, yaitu dengan judul Warisan Kolonialisme dan Pembangunan Pendidikan Papua, Kajian Sejarah 1900 hingga 1969. Nah, di sini ada latar belakangnya. Nah, pada saat Belanda datang ke Indonesia sekitar abad ke-16, mereka membangun pendidikan dan melakukan perubahan dalam sistem pemerintahnya. Namun, mereka lebih banyak merugikan pribumi serta memperparah kesenjangan sosial dan rasial. Warisan ketidakadilan ini tidak hilang setelah kemerdekaan, melainkan berlanjut dalam bentuk ketimpangan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Padahal pendidikan memiliki peran penting sebagai sarana mobilitas sosial, tetapi aksesnya masih timpang karena memiliki keterbatasan sarana, minimnya tenaga pendidik, biaya yang mahal, serta dipengaruhi kesenjangan gender dan pendapatan. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan telah ada sebelum kolonialisme. Misalnya Portugis yang memperkenalkan pendidikan modern, yaitu terkait dengan para misionaris. Namun berbeda tujuannya, sehingga tetap mempertahankan kondisi yang tidak seimbang atau timpang di Pulau Papua. Dengan begitu, di sini kami memiliki 3 rumusan utama, yang pertama adalah di sini bagaimana pembangunan pendidikan di Papua pada tahun 1900 sampai dengan 1969, dan kemudian strategi atau pendekatan yang digunakan Belanda dalam mengembangkan pendidikan di Papua pada tahun 1900 sampai dengan 1969. Dan kemudian yang terakhir adalah dampak dari kebijakan pendidikan Belanda terhadap masyarakat Papua pada periode 1900 sampai dengan 1969. Nah, di sini kami menggunakan 4 metode penelitian utama yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Yang dimana pada tahap heuristik di sini kami akan mulai mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Di sini kami menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Pada sumber primer tersendiri, di sini kami menggunakan arsip koran yang diakses melalui situs Doppler. Dan kemudian setelah kami mendapatkan sumber primer tersebut, di sini kami juga menggunakan sumber sekunder, yang dimana sumber sekunder sendiri di sini kami menggunakan jurnal dan buku sebagai sumber pelengkap. Dan kemudian tahap kedua yaitu kami melakukan tahap verifikasi atau kritik sumber. Di sini kami mulai menentukan kredibilitas dari sumber tersebut dengan tingkat kebahasan dari sumber yang kami telah peroleh. Dengan demikian, sumber yang kami peroleh itu dapat memenuhi kriteria ilmiah dan dapat digunakan dalam penelitian kami. Dan tahap selanjutnya ada interpretasi. Di sini kami mulai menafsirkan sumber sejarah yang telah terverifikasi dalam penelitian kami. Dan kami mulai menyusun dari sumber-sumber tersebut, kami mulai menyusun atau mengsambungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, sehingga hal tersebut kami dapat tulis dalam sebuah tulisan sejarah atau disebut dengan historiografi. Oke, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil yang kami temukan adalah pada saat tahun 1900-an awal atau masa politik etis, pendidikan didirikan untuk kepentingan kolonial sehingga menghasilkan tenaga kerja yang murah dan ketidakmerataan, di mana sekolah banyak dibangun di Jawa, namun Papua tetap berada dalam kondisi terpinggirkan. Dan pada saat masa pemerintahan Jepang atau masa Imperium pada tahun 1942, pendidikan diarahkan untuk kepentingan perang semata, dan banyak sekolah yang ditutup sehingga kualitas makin menurun. Dan setelah itu, pasca konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, fokus pembangunan Indonesia di Jawa dan Sumatera. Papua tetap di bawah Belanda sehingga kesenjangan di sini makin terlihat tajam. Dan bukan hanya itu, pandangan kolonial pun muncul. Mereka menganggap bahwa Papua dianggap sebagai daerah yang primitif dan tidak bisa berkembang tanpa campur tangan dari eksternal atau pihak Belanda. Nah, selanjutnya periode Pepera atau tahun 1969
Papua bergabung dengan Indonesia, tapi ketimpangan pendidikan tetap berlangsung hingga saat ini. Oke, berikut adalah kesimpulannya. Kami mengambil 3 poin penting, yaitu yang pertama, pembangunan pendidikan di Papua pada masa kolonial berlangsung tidak merata dan berorientasi pada kepentingan kolonial. Yang kedua, Papua diposisikan sebagai wilayah pinggiran dan masyarakatnya dianggap perlu bimbingan eksternal. Dan yang ketiga, warisan kolonial menciptakan kesenjangan struktural pendidikan yang berlanjut hingga setelah Papua berintegrasi ke